nge-backing betul tentang data kita sekarang. Nah, untuk membuka SIM PKB, untuk membuka info GTK itu harus kita sendiri yang sekarang yang membukanya agar data kita tidak bocor kemana-mana. Nah, sekarang kan tahu saja orang kita akan pensiun bulan itu. Nah, misalnya Bu Red, Bu Era itu hati-hati, banyak nanti akan yang tahu bahwa ibu benar-benar pensiun tanggal itu kan, NIP ibu itu kan. Nah, ada saja sekarang yang akan menelpon kita itu tandanya entah dari mana mereka dapat. Nah, jadi kita jangan langsung cepat percaya, dan jangan juga. Dan untuk ada juga aplikasi yang diperkenalkan sekarang ini, aplikasi ini yang memegang adalah Kabid GTK, aplikasi yang bernama KSPS. Jadi menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas sekolah itu di SIM PKB kita. Nah, kita diundang. Nah, kadang-kadang ada yang pengawas itu awak dia tidak lolos jadi pengawas. Rupanya setelah kita dapat alih fungsi dari guru ke pengawas, sertifikat kita itu harus kita masukkan ke dapodik kita. Masuk ke SIM PKB. Dan apa-apapun sekarang yang kita peroleh, baik itu sertifikat pelatihan, sertifikat juara, baik siswa maupun guru, masukkan ke operator supaya semuanya tercatat. Nah, itu makanya ada 10 sekolah yang terbaik di Sumatera Barat itu kan dinilai dari sertifikat lomba yang dia peroleh, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi semua apapun di kerja kita, masukkan, laporkan ke dapodik kita. Nah, pusat data kita itu adalah di dapodik semuanya. Nah, baik itu nanti CASN, info GTK, nah dan di ruang GTK, apapun yang kita apakah masukkan, baik itu video pembelajaran, masukkan ke ruang GTK kita. Nah, supaya kita tidak dianggap tidak aktif di ruang GTK kita. Nah, lihat-lihat terus apa saja semuanya ada di sana, ada bahan ajar, ada format ada di situ. Apapun yang kita butuhkan bisa kita lihat di ruang GTK kita. Nah, jadi untuk tidak memperpanjang waktu, sudah berdiri sudah duduk narasumber kita yang akan bersama kita hari ini. Kepada Bapak Rikotni Hasidi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, tadi mungkin Ibu terlupa kita panggil terlebih dahulu guru baru kita, ya, karena kecil orang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi tak sayang maka tak cinta. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu guru baru kita. Silakan diperkenalkan nama ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang harus diperkenalkan. Nah, silakan Bapak untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maista Ihsan, biasa dipanggil Fajar. Saya alumni dari STK Bakti Pendidikan PBUBU, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya tamatan tahun 2023. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya alumni SMK Negeri 1 Kecamatan 2 dan SMP-nya di SMP Negeri 1 Kecamatan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah berhasil. Mana sopo ini berhasil? Kan berapa teman? Ya? 2025. Teman di SMP. Iya, 2025. Taman di SMP. Teman di SMP. 2005 balik. 2005 boleh awak baru masuk. Iya rasanya nak kenal ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ya saya akan memperkenalkan ataupun mensosialisasikan apa yang telah saya dapat kemarin di Padang selama 4 hari dan sekarang masih dalam jaringan, masih ada pelatihan dalam jaringan dan 4 hari itu secara luringnya memberikan ataupun membekali guru BK itu sebanyak 513 kalau tidak salah ya 513 seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Jadi kabupaten kita, kabupaten 50 kota itu juga termasuk yang terbanyak yang diloloskan dari GTK, yaitu dari pusat kemudian dioper ke dinas. Paling banyak diberikan pelatihan. Kalau tidak salah 20 seluruhnya, baik itu SMA ataupun SMP, tingkat SMP. Sedangkan di kota kalau saya lihat itu separuh dari kabupaten 50 kota. Kita 20 orang dan kota kalau nggak salah ada sampai separuh 8 orang kalau nggak salah. Jadi kami juga ada grup 30 orang. Nah, itu juga ada bergabung dari tanah datar sebanyak 4 orang. Jadi untuk itu ya tentunya kita bersyukur ya bahwa kita masih diperhatikan oleh GTK ataupun dari pusat, baik dinas pendidikan kabupaten ataupun dari provinsi dan juga dari pusat. Baik Bapak Ibu, saya akan mensosialisasikan 7 jurus bimbingan dan konseling. Ya 7 jurus itu kalau seandainya kita bicarakan hari ini, ya tentunya tidak akan bisa untuk kita bahas seluruhnya. Tetapi saya memilih jurus untuk disosialisasikan karena nanti juga akan berkaitan dengan guru wali, kemudian guru wali kelas dan juga guru BK, yaitu tentang kolaborasi. Ya tentang kolaborasi ini, ya tentunya kita coba terlebih dahulu ya kita adakan aktivitas ya sebelum menerima kegiatan ini. Aktivitasnya sebetulnya dibagi kelompok, tapi kita minta sajalah 4 orang dari laki-laki sajalah, bapak-bapak sajalah yang berdiri nanti untuk mengadakan aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, Iko bisa pinjam, kau punya siapa tadi? Putri, bisa pinjam Putri? Kau berserak boleh apa? Enggak, kalau dapat online tak ada. Baik, Bapak Irfan, Bapak
Aan, Pak Dede, kemudian Pak Fajar. Silakan berdiri dekat air yang telah saya taruh tadi. Nah, kita ibaratkan nantinya karena kita materi kolaborasi, artinya Bapak Irfan, Bapak Aan, kemudian Pak Fajar, kemudian Pak Dede memindahkan air itu tanpa menyentuh botol tersebut ke meja Bu Putri ini tanpa menyentuh. Boleh berdiskusi sekitar 2 menit ataupun 3 menit tanpa menyentuh, dan itu tentunya akan berkaitan dengan kolaborasi. Tenaga dalam kan berapa? Boleh cari akalnya, apa akalnya? Tanpa menyentuh dengan tangan ya. Oh, dengan tangan. Tanpa menyentuh dengan tangan. Dengan tangan saja di kaki dia. Kuliah. Ya tentu nak kuliah bahasa Arab. Tapi tanpa menyentuh dengan tangan, kemudian membawanya berempat. Ya boleh, ide-ide kreatif boleh. Latakan model latak tadi tanpa menyentuh dengan tangan. Nah, situ boleh ya, tanpa menyentuh dengan tangan. Ya, simulasinya, aktivitasnya sederhana saja ya Pak Ibu. Jadi nggak balik Dana. Ini seperti tadi, buktinya nggak balik ya. Iya, tanpa menyentuh dengan tangan. Hah? Kan ada ide kreatif Ipan. Ya tanpa menyentuh dengan tangan saja. Kancing Pak. Baik Bapak Ibu, yaitu sebetulnya itu sederhana untuk kerjasama kita, baik itu nanti kolaborasi dengan guru BK ataupun kolaborasi dengan guru wali ataupun wali kelas dan juga wakil. Karena ada 4 tadi ya. Karena wakil juga akan termasuk nanti. Kalau saya minta pendapat, ya, kegiatan sebentar ini menurut Bapak Dede apa manfaatnya? Apa intinya berkaitan dengan kolaborasi ini? Intinya berdasarkan yang tadi, kita bisa mendapatkan suatu kebersamaan agar kita selalu kompak di dalam bekerja di dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dede. Ya betul sekali Bapak Dede. Ya, karena kita perlu, walaupun sekecil apapun, sesederhana apapun kegiatannya, atau sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, guru BK, kemudian guru wali, kemudian guru wali kelas, ya, serta unsur baik itu kepala sekolah ataupun wakil,
kalau seandainya kita kerjasama pasti akan mudah, ya. Seluruhnya akan ringan. Kalau seandainya Bapak Dede saja saya suruh tadi, kalau sekarang saya suruh memindahkan ke sana pasti susah tanpa menyentuh tangan, tanpa menyentuh dengan tangan. Atau ada ide kreatif? Iya, bisa. Terkadang mungkin digunakan roll, gitu kan? Bisa juga. Nah, gigi bisa juga. Cuma giginya sakit. Apalagi gigi model apa? Nah, jadi ada juga terasa sulitnya. Jadi kalau berompet mungkin lebih murah, lebih ringan jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu, yaitu inti dari kolaborasi. Nah, kemudian kita masuk ke materi sedikit tentang kolaborasi ini. Ya, ini jurus yang ke-6 saya terima dari pelatihan kemarin, yaitu kerjanya harus multi pihak, ya. Multi pihak. Kemudian kerja itu ya harus melibatkan pihak-pihak lain. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, dari tujuan kolaborasi ini, ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Dede tadi, yaitu adalah untuk memperingan masalah yang kita hadapi. Nah, ini salah satu contoh. Ya, satu masalah, satu panggilan kolaboratif. Ya, ini dihadapkan ke BK materi ini sebetulnya. Ya, sebetulnya bisa kita ambil pelajaran ini. Yang pertama, dia menyuruh untuk memilih satu kasus ringan sampai dengan menengah yang sedang Anda hadapi. Ya, seperti murid kurang motivasi belajar yang berdampak nilai turun. Kemudian yang kedua, murid sering mengantuk di kelas. Murid sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Kemudian murid sering terlibat konflik dengan teman. Kemudian murid tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, satu masalah ini diambil, kemudian kita pecahkan. Nah, mengapa harus ada kolaborasi? Nah, jadi kita pecahkan secara bersama-sama. Nah, kolaborasi ini berfungsi untuk mendukung perubahan secara sistematis, kemudian yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas setiap murid. Nah, ini tujuan dari kolaborasi. Nah, melalui kolaborasi ini yang efektif, ya guru ataupun guru BK bisa mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan yang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik maupun emosional. Nah, jadi ini tugas-tugasnya, peran guru BK dan kemudian guru wali. Ya, ini nanti kita pindahkan ke sini. Nah, ini perbandingan peran guru wali dan guru BK serta guru wali kelas, ya. Kita lihat ini. Nah, ini perbandingan peran guru. Ini berdasarkan Permen nomor 11 tahun 2005. Ya, perbandingan perannya, ya guru wali itu pendamping akademik untuk memastikan, ya, pemahaman siswa, baik materi pelajaran ataupun pencapaian pembelajarannya. Jadi ini tugas dari
guru wali atau peran guru wali ini adalah untuk mendampingi akademiknya, kemudian mengembangkan kompetensi, keterampilan dan karakter siswa secara berkelanjutan, kemudian koordinasi dengan guru bimbingan dan konseling, wali kelas, kemudian guru menyelaraskan pembinaan siswa, kemudian mendampingi siswa secara individu sejak mulai masuk sekolah yang ditempatinya. Nah, ini peran guru wali. Dan kemudian wali kelas, ya, guru wali kelas mengelola operasional administrasi. Dan ini ada rapor juga ada di sini ya. Kemudian koordinasi kegiatan belajar dan menjaga kedisiplinan, menjalin komunikasi rutin dengan orang tua ataupun wali, dan kemudian menciptakan iklim belajar yang positif dan mendukung di kelas, kemudian menegakkan aturan sekolah dan membina karakter siswa, kemudian berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan pihak sekolah lainnya untuk mendukung pembelajaran siswa. Nah, kemudian ada peran guru BK menurut Permen 11 tahun 2025. Nah, itu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang mencakup akademik, sosial, emosional, dan kemudian pribadi, karir. Nah, ini Nah, baik Bapak Ibu, ya, karena kesalahan teknis, ya, kemudian mendukung kebutuhan personal dan karakter siswa, memantau perkembangan siswa, dan membantu mengatasi kesulitan belajar atau masalah pribadi siswa. Kemudian bekerja sama dengan wali kelas serta guru mata pelajaran untuk integrasi bimbingan siswa dalam program pembelajaran. Nah, jadi ya, kalau beban kerjanya 5 rambel, kalau beban kerja guru wali kelas 2 jam tatap muka per minggu. Ya. Kemudian kalau di guru wali juga 2 jam. Ya, kalau ini mungkin sudah kita pahami ya Bapak Ibu. Ya, tentunya ketiga ini, misalnya ada kasus siswa kedapatan merokok. Biasanya kita langsung nggak ke wakil, nggak ke BK, itu biasanya yang acuk. Jadi untuk penanganan itu, ya, bisa kita contohkan nanti, ya, bahwa untuk penanganan misalnya salah satu kasus kedapatan merokok. Nah, kedapatan merokok ini, ya, tentunya bisa kita atasi dari awal, atau kita gunakan peranan kita sebagai guru kelas ataupun sebagai guru wali. Ya, tentunya kita bisa gunakan ataupun guru BK. Nah, misalnya penanganan kasus siswa kedapatan merokok. Nah, ya, yang pertama mungkin siswa ini kedapatan merokok oleh guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran melapor ke guru wali. Guru wali koordinasi dengan
wali kelas. Nah, tunggu ya Bapak, Ibu yang mau bertanya, tunggu sebentar. Nah, jadi kita lihat fungsi tadi nanti, kemudian kemana masuknya. Guru wali sebagai apa? Guru kelas atau wali kelas sebagai apa? Guru BK sebagai apa? Baru nanti ke wakil ataupun kepala sekolah. Ya, boleh kan? Boleh bertanya, Pak? Contohnya seperti ini. Anak kita merokok di jam bahasa Inggris, di jam saya, contohnya. Di jam bahasa Inggris. Itu kan kedapatan merokoknya di luar jam bahasa Inggris. Yang memprosesnya ini Yang mendapati siapa dulu, Bu? mungkin yang mendapati mungkin bukan saya. Contohnya jaga sekolah atau anak OSIS atau yang lain-lain. Tapi jamnya jam saya. Dia keluar di sini ternyata bukan ke kantin atau ke WC, tapi malah pergi merokok. Iya, saya paham. Jadi yang memproses itu guru walika, BKK atau saya karena di jam saya. Nah, kalau dapat hendaknya kita misalnya kedapatan merokok di dalam WC ketika jam mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Yang mendapati mungkin Mak Preni. Mak Preni atau Daul contoh. Daul mungkin ingin laporkan ke wakil, langsung mungkin ke wakilnya laporkan. Contohnya. Tapi dalam prosesnya seharusnya guru mapel dulu laporkan wakil biko laporkan ke guru mapel jam sia itu ketika itu. Misalnya bahasa Inggris laporkan ke Bu Reda dulu. Iya enggak, betul enggak? Yang kedua ketika itu. Itu harus ada apa biko? Nama tuh? Jenjangnya. Kalau penyelesaiannya biko tentunya adalah wali kelas. Cuma koordinasinya tetap ke mata pelajaran yang mengajar waktu itu. Kemudian guru wali sebagai pendamping dengan wali kelas itu akan bekerja sama. Pak, berarti guru wali ini berarti itu kan kalau biasanya dalam kepala saya, Iya. kalau yang guru wali ini perginya ke akademis. Iya, akademis. Boleh, ini akan berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan karakter. Tapi ini kan bukan akademik, ini kan berarti karakter. Nah itu yang harus kita apakan? Bedakan. Akademik dia juga berfungsi. Guru wali itu, coba kita lihat tadi. Guru wali itu akan berfungsi. Kalau akademik itu bukannya nilainya yang rendah, yang tidak. Iya, saya paham. Itu termasuk akademik. Akademik, Pak. Iya. Ya, kemudian Yang merokok tadi itu kan kurikuler. karakter. Iya, betul, Ibu, itu betul. Nah, coba kita lihat ini. Fungsi ini, perannya. Peran guru wali, pendamping akademik siswa untuk memastikan pemahaman materi. Itu betul kan? Itu adalah jadi doa. Perkembangan kompetensi, ya kan? Keterampilan dan karakter siswa secara berkelanjutan. Berarti guru wali ini termasuk karakter. Juga termasuk itu, Bu. Cuma dia sebagai pendamping. Pendampingnya tahu itu bahasa siswanya atau yang dia ampu itu, yang dia wali, dia mengetahui walaupun menyelesaikannya nanti wali kelas, yang menyelesaikan tetap wali kelas nanti dan ke guru BK. Kalau dilihat di sini berarti kalau guru wali dia pendampingannya antara dia dengan siswa saja. Jadi kalau koordinasi tetap di sini kalau kita lihat tidak ada koordinasi dengan orang tua, berarti yang internal di dalam dia yang dengan siswa saja. Kalau kita lihat di sini tidak ada guru wali itu berhubungan dengan orang tua. Nah, jadi yang berhubungan di sini nanti guru wali laporkan ke wali kelas, baru nanti dari wali kelas ke Iya. Berarti guru wali tidak bersentuhan dengan dia. Iya, ya bisa kita lihat ini, Bu, dalam diagramnya. Berarti kalau seperti itu pas pemanggilan
Cuma harus diketahui juga oleh sebagai perkembangan muridnya. Nah, ada ini tindak lanjut guru wali dengan wali kelas. Guru wali menindaklanjuti laporan dengan pembinaan awal. Artinya ini untuk mengetahui karakternya. Nah, kemudian wali kelas lah yang memanggil, itu ada di bawah. Jika tidak ada perubahan, melapor ke wali kelas untuk koordinasi lebih lanjut yang bisa melibatkan orang tua. Nah, jadi orang tua lah, wali kelas lah yang memanggil orang tuanya, tetapi secara banyak dia hanya mendampingi guru wali itu untuk perkembangan dia. Karakter itu nanti akan berkaitan dengan kognitifnya ataupun berkaitan dengan nilai-nilainya nanti. Itu makanya perlu juga guru wali itu untuk mendampingi, hanya untuk mendampingi, bukan untuk memproses pembinaan. Jadi kalau seandainya guru wali sama guru wali kelas sama orang tua, berarti BK kapan? Ya, guru BK tentu sesudah guru kelas ataupun wali kelas. Berarti tingkatannya guru mapel, wali kelas, BK. Iya. Misalnya ada kasus seperti apa, Pak? Dia pendamping, cuma dia tetap istilahnya kerjasama untuk meringankan kerojo wali kelas. Dan memanggilnya Diko tetap guru wali kelas. Ya. Misalnya kasus merokok, penanganannya nanti antara orang tua sampai dengan wali kelas, orang tua dan wali dan berdua. Berarti yang ini harus juga bukan ditangani oleh guru BK ya? Apakah ini kan perlu juga dicatat oleh guru BK? Jadi anak binaannya berkasus seperti itu, atau penanganannya cuma sampai wali kelas, tapi laporannya apakah perlu juga sampai guru BK? Itu belum, kecuali sudah direferalkan nanti. Kita lihat di cara kerja di kolaborasi tadi. Kolaborasi. Ya, ini ada tingkatan-tingkatan apa ya Bapak Ibu nanti? Tingkatan-tingkatan permasalahan. Itu istilahnya tier. Ya, kesulitan akademik ringan karena itu nanti kita apakan. Ada tier 2 itu sudah agak berat, ada tier 3 itu ini contoh-contohnya. Dari yang kebanyakan masalah kita adalah masalah tier 1 dengan tier 2. Nah ini Bapak Ibu, ya ini ada yang ringan, ada yang berat masalahnya. Kalau rokok tadi sudah berat ya Bapak Ibu? Sudah berat apa belum? Kalau merokoknya sudah berat apa belum? Nah, kalau di situ ada guru piketnya gitu. Sudah berat apa belum Bapak Ibu? Kalau tata tertib kita sudah masuk berat poinnya atau belum? Berat ya? Berarti termasuk tier 2. Tier 2 penanganannya atau sedang ya? Ini
berarti tahapnya adalah wali kelas. Wali kelas, kemudian BK, kemudian guru ringan ya. Yang sedang, ini yang kerjasama ini. Wali kelas, guru BK. Iya. Ya kalau di sini tidak ada guru wali, ya cuma penanganannya yang ringan itu termasuk ke apa? Ke tirnya satu itu ke guru wali. Nah, kita contohkan tirnya dulu. Kita bagi masalahnya. Ya, tier 1 kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas. Nah, itu wali, guru wali, kurang keterampilan sosial dasar ataupun kecerdasan emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan, kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir secara dasar, dan itu termasuk kepada tier 1. Nah, berarti dia tier 2 itu. Anak merokok itu tier 2. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya merokok tadi, ya, deteksi atau tindak awalnya itu peran wali kelas. Peran wali kelas dia menghentikan aksi merokok, mencatat dan penegakan tata tertib. Nah, ini guru wali mengenal penyebab masalah. Ini tentunya kalau misalnya kita apakan, dia mendampingi, dia perlu tahu, dan kemudian memberi bimbingan karakter dan motivasi. Barangkali melalui ini nanti komunikasi awal dengan orang tua oleh wali kelas sudah bisa itu. Jadi guru wali itu sebagai pendamping saja lagi. Dan kemudian memberikan bimbingan ya sudah. Dia tetap mencatat guru wali ini masalahnya itu berarti itu perkembangannya. Nah, kemudian pendampingan berkelanjutan. Nah, kan di sini kan pendampingan saja nih kan. Pendampingan berkelanjutan. Kemudian kalau seandainya perlu kolaborasi lintas peran. Misalnya guru wali berkoordinasi dengan guru BK dan wali kelas, ataupun mungkin yang pihak-pihak yang berkaitan yang bisa untuk menangani permasalahan tersebut. Sebenarnya guru wali itu memang akademik fokusnya, baik nanti juga berkaitan dengan co-kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Tapi dia juga mendampingi secara perkembangan siswanya ke karakter. Ada contohnya lah dikiriman di ibu di dalam apa nggak salah ada tuh contoh format. Kalau nggak salah ada catatan guru wali itu, jurnal guru wali. Pak, Ya. kalau saya melihat di sini kan dari kolaborasi ya. Jadi Ya. yang pertama itu mungkin penanganannya guru wali itu tahu dengan perilaku siswanya misalnya merokok. Sesudah itu ada yang kedua di sini memberi bimbingan karakter dan motivasi. Nah, berarti guru wali kerjanya di situ. Dan kita yang berlanjutan ada guru wali di sini apa itu? Nah, terakhir kan ada tetap kolaborasi lintas peran. Ada guru wali koordinasi dengan guru BK dan wali kelas. Nah, jadi di sini semuanya terlibat kan hanya tersentuh di situ kasusnya
nanti terhentinya di guru wali dapat pula saja. Guru BK nggak tahu kasus anak ini yang dalam pembimbingannya. Jadi mungkin semua kasus itu guru BK kan perlu tahu kan? Iya, betul. Penanganannya yang tidak, tapi misalnya Pak Iko anak 75 itu penanganannya cuma sampai wali kelas, tapi kasus itu kan Pak Iko sebagai guru BK itu harus. Iya. Nah, iya betul bagus. Betul. Harus dicatat pula. Ya seluruh komponen itu harus mencatat, baik itu guru wali ataupun wali kelas ataupun guru BK. Ya. Kemudian yang terakhir nanti kepala sekolah ataupun wakil harus tahu ataupun melaporkan. Artinya nanti dari guru BK dia akan melaporkan ke kepala sekolah ya, atau yang berkaitan inti-inti sekolah, baik itu ke wakil ataupun ke kepala sekolah. Disitulah finalnya Biku, kok keguruan ataupun mungkin tetap dipertahankan anakku. Tapi proses dari awalnya ya tentunya dari guru wali ya. Guru wali ini mencatat, kemudian tetap wali kelas dilibatkan, kemudian penanganannya seperti kata Bungkus tadi, kalau penanganannya bisa di wali kelas hanya sampai wali kelas, kalau tidak dilanjutkan ke BK, kalau tidak juga BK lanjut ke wakil, kalau tidak juga ke kepala sekolah. Tapi yang harus menangani terlebih dahulu ya tentunya seperti merokok tadi, ya tentunya yang kedapatan merokok itu kepala sekolah, penjaga sekolah, tentu dilaporkan ke guru mapel kalau seandainya oleh tahunya. Kalau tidak tahunya madani pereni, tentu kah kok kelas beran mungkin lebih bisa kelas itu si A pembinanya ataupun wali kelasnya, tentu kayaknya dilaporkan. Cuma Beko kalau seandainya dilaporkan ke wali kelas, siapa guru walinya tentu pesanmu untuk menyelesaikan. Istilahnya guru walinya hanya pendamping. Ya betul bagus. Penanganan merokok. Nah ini deteksi dan tindakan awal, peran wali kelas. Ya nih bagus. Yang pertama menghentikan aksi merokok. Wali kelas yang pertama kali mengetahui siswa merokok segera menghentikan tindakan tersebut dan mengamankan barang bukti. Ia bersikap tegas sesuai aturan sekolah sambil tetap menjaga rasa hormat terhadap murid. Kemudian pencatatan dan penegakan tata tertib. Itu kalau seandainya wali kelas yang tahu. Pertama, kalau dilaporkan tentunya ke wali kelas dulu. Nah, awak contohnya, misalnya Gilang tuh merokok, yang dilaporkan pertama adalah ke wali kelas. Wali kelas lah yang akan menindaklanjuti. Kemudian guru wali hanya pendamping, nanti kita berikan informasi bahwa dia merokok. Ya guru BK tahu. Iya, catatan pertama tentunya di wali kelas. Kalau nggak tahu puluh guru BK nggak harus tahu.
nggak ada melaporkannya, nggak tahu udah, coba kan mencatatnya, dilaporkan, tentu dicatat juga. Iya, itu referral, itu buku referral namanya Bu. Iya, seharusnya ada. Guru wali kelas harus punya buku referral ke guru BK. Guru wali seharusnya punya apa pula, punya istilahnya catatan, hanya catatan saja dan dilaporkan ke wali kelas. Supaya kerjasama untuk memecahkan masalah itu bisa secara bersama-sama. Itu kan praktek di lapangan biasanya. Ya, kalau teorinya seperti tadi, ya bahwa bersama-sama awak, misalnya tadi maki air bersama-sama. Ya, mungkin ada rasa khawatir di situ, jatuh lah atau segala macam lah. Nah, tapi kadang-kadang ada kawan tuh punya ide-ide kreatif untuk memecahkan permasalahan. Tidak harus kita yang memecahkan, mungkin ada teman yang bisa membantunya. Bapak Ibu, ini diagram apa ya? Diagram alur kerjanya. Ini sudah jelaskan ya. Nah, guru wali itu bisa merujuk ke guru BK. Guru BK mengevaluasi nanti. Bisa juga wali kelas ke guru BK, wali kelasnya data, kemudian guru BK-nya intervensi. Guru wali kelas. Nah, ini contoh apanya? Contoh template untuk apanya? Untuk bukunya. Misalnya nama murid, kemudian kelas atau rombel, tanggal laporan, kemudian ringkasan akademiknya. Ya, ini harus ada di catatan guru wali ataupun guru wali kelas ataupun guru BK. Kalau dapat hendaknya seragam supaya bisa sama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Si A wak catat iko, si B wak catat iko. Nah, jadi kalau misalnya guru wali melapor ke guru walas, aku datanya untuk ditangani ataupun diberi pembinaan ataupun ke guru BK nantinya. Ya, guru BK ke wakil ataupun ke kepala sekolah. Nah, ini contoh jadwal ataupun rekomendasi implementasinya untuk guru wali. Ya. Tetapkan jadwal 2 per minggu untuk kegiatan pendamping guru wali ataupun wali kelas. Jadwalkan sesi BK per kelas atau rombel untuk memenuhi minimal 5 rombel per tahun. Rapat koordinasi triwulan untuk membahas laporan perkembangan. Sosialisasikan format laporan ke seluruh guru dan orang tua. Jadi kalau nggak salah di grup UPTB itu sudah ada sebetulnya dulu. Nah,
ada jurnal, ada poker, belum salah, program kerja guru wali. Ya, yang menentukan tentunya sekolah Ibu. Kita menerima, kita kan ditugaskan di situ. Kalau posisi kita hari ini ditugaskan, saya juga sebagai guru, Ibu sebagai guru. Kalau saya ditugaskan, misalnya guru walinya, ini datanya. Guru wali kelas, ini datanya. Guru BK, ini data siswanya. Kalau saya 3 sebetulnya yang diberikan tugas: guru wali, guru BK, guru wali kelas. Sebetulnya itu ada data dari sekolah. Yang memproses itu apakah guru wali atau wali kelas? Siapa yang berhak memproses termasuk masalahnya? Masalahnya masalah apa, Bu? Misalnya merokok tadi kan? Iya. Jadi apakah guru wali memproses dulu atau guru yang bisa wali kelas? Kalau prosesnya, proses pembinaannya wali kelas dulu. Nah, kok dipanggil orang tuanya, itu kan ada tadi, kok dipanggil orang tuanya bisa juga ikut. Jadi guru wali itu maju laporan saja sama itu. Yang menemukan merokok siapa? Misalnya guru mapel. Guru mapel. Ya kalau seandainya kalau idealnya kalau awak sebagai guru, ya tentunya siapa yang mendapati, ya kita proses langsung. Nah, kalau seandainya guru yang menemukan, awak guru matematik contohnya, menampak siswa di dalam WC merokok, seharusnya awak dulu. Iko dilaporkan pula, laporkan ke wali kelas. Wali kelas lah Iko memanggil orang tuanya. Itu ada pertemuan dengan orang tua. Bisa. Kalau guru wali tidak ada biasanya dengan orang tua. Tapi bisa juga melalui istilahnya pembinaan kasus-kasus model itu, tentunya hanya sebagai pendamping wali itu. Nah, wali kelas lah yang membinanya. Secara administrasi wali kelas itu. Cuma kalau guru wali ini, dia akan kalau administrasinya sebetulnya banyak, Ibu. Kalau kita lihat, cuma kalau dijalankan susah. Itu lain persoalan, Bu. Lain persoalan. Tapi kalau hanya guru wali saja yang diapakan, itu banyak administrasinya. Dia harus tahu anakku iko kemampuannya atau potensinya iko. Harus dicatat juga deh guru wali supaya nanti bisa dimasukkan ke ekstrakurikuler, dilaporkan ke wali kelas lah yang akan memasukkan ke ekstrakurikuler yang ada. Ya. Jadi guru wali itu hendaknya memproses itu Pak. Wali kelas yang wali kelas. Masalahnya masalah akademik yang untuk guru wali yang banyak, Bu. Masalah akademik awak banyak, Bu. Kalau masalah rokok ataupun masalah apa, gua rasa nggak begitu banyak gitu. Cuma tapi nggak berapa orang. Kalau masalah akademik ini banyak.
malenya belajar, ya itu guru wali, bisa itu guru wali. Bisa guru wali. Itu masalah akademik itu. Kalau di karakternya guru wali itu hanya pendamping, Bu. Misalnya nilai si A matematiknya 1, ada sampai 1-nya. Seharusnya guru wali bisa membinanya. Dipanggilnya Mbak A sampai model itu. Materi dia juga, Bu. Tapi tadi kita menuntaskan guru wali. Yang kita bicarakan guru wali, kerja guru wali. Guru wali itu bisa untuk memanggil anak itu seperti permasalahan yang sebentar ini. Ini malih atau ngantuk-ngantuk saja di dalam kelas. Itu bisa guru wali. Kalau berkaitan dengan karakter, nanti kita temukan sebagai guru wali, kita hanya pendamping saja, kita ukur ke wali kelas. Dan guru mata pelajaran juga bisa dilibatkan. Nah, barangkali itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf. Ada nggak yang kalau seandainya mau nak tahu, mungkin ada Bapak Ibu yang lebih dalam pengetahuannya ataupun sudah mendalami tentang guru wali ini, yang juga bisa untuk berbagi. Lain gimana tuh? Ya, masalahnya guru wali itu bukan iya. Iya, itu guru. Enggak perlu banyak. Sama aja satu. Selagi itu juga masalahnya. Wali kelas bukan, tapi itu guru wali itu bekerja. Guru wali itu yang bekerja modal itu. Memantaunya, sebab guru wali itu kan maksudnya mulai dari masuk. Misalnya ibu walinya kini kelas 7 sampai kelas 8 besok kelas 9 awak juga. Jadi awak yang memantaunya. Iya, koordinasi jo wali kelas. Awak tuh tahu perkembangan ini. Itu makanya ada catatan di awak tadi guru wali itu. Jadi suatu waktu bisa memberikan motivasi ke inyo. Kok cara belajar awak selama kok yang harus lakukan. Misalnya kelas 1 gini, nyola kelas 2 besok. Di kelas 2 awak menemukan model itu. Kalau kelas 2-nya itu bisa memberikan masukan. Awak model ko selama ko. Iko nama lakukan. Rubah cara belajar awak. Buatnya akan berkelanjutan kelas 3 model 7. Kelemahan di bidang akademik.
dan karakternya, walaupun kita cuma sebagai pendamping yang mengatasi permasalahannya adalah wali kelas, tapi kita tetap tahu perkembangan itu sebagai guru wali. Hanya dia mau boleh guru wali ini, dia mau boleh orang siswa, tentu harus tahu baik secara akademik ataupun non akademik dan karakternya. Ya seharusnya ada. Sebetulnya ada evaluasi triwulan, Bu. Iya, triwulan. Iya. Sebetulnya ada evaluasinya guru wali itu. Seharusnya ada. Cuma kan itu kan luntur dua Jawa deh. Dan seluruh sekolah yang mampu untuk melaksanakan seperti itu. Pokoknya dia baru ya. Iya, Pak. Atau ada yang lain, Bu Reda, yang bisa ditambahkan, Bu Reda? Yang lah Bu Reda pada P. Doa itu yang P-nya. Tentang guru, wali, guru BK, kemudian guru kelas ataupun wali kelas. Jadi kalau contoh-contoh format atau jurnalnya itu lado biasanya Bu Reda apa kan? Cuma aplikasi di lapangan yang belum kan? Karena Bapak Ibu sampai di siko saja atau di lanjian? Olah. Ya wala bonek itu Bu. Bapak dia tadi Bu Reda? Oh iya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu tentang baik itu materi kolaborasi, sosialisasi tentang kolaborasi, kemudian tentang wali kelas, kemudian guru wali dan juga guru BK. Barangkali kalau misalnya kita ambil pelajaran dari kegiatan aktivitas yang sederhana tadi, manangga foto tadi, tentunya kita akan mampu untuk mengatasi apapun permasalahan yang kita hadapi di sekolah ini terhadap anak murid kita, ya bisa kita untuk berkolaborasi. Terkadang sendiri kita untuk melakukannya kita tidak mampu, tetapi karena bersama-sama ya kita bisa untuk membawa anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa untuk kita aplikasikan ya materi ini di kehidupan kita sehari-hari ataupun kegiatan tugas kita sehari-hari. Kalau seandainya ada saya yang salah ataupun khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan kelemahan saya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu.